Dari lima yang tak berarti, kami lupa mencari inspirasi dengan semangat dan tekad. Saya Agus Budiman dari SDN Cibadak 02 akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang berjudul Laktasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video presentasi selengkapnya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ulang biar semangat Bapak Ibu. Kepala mohon izin. Selamat pagi. Belum kompak. Mas. Pagi. Tiga kali. Siap? Masa kalah sama anak didik kita. Siap, selamat pagi. Tepuk tangan. Nah, kenapa saya selalu memulai dengan anggap yel ya. Yel yang barusan atau pembangkit semangat. Biar anak satu konsentrasi, yang kedua yang tadinya loyo, lelah, letih, apalagi kalau kelas atas, saya di PJOK, kelas atas jam pelajarannya jam 10, kelas pagi jam 8, biasanya jam 10, jam-jam rawan, yang sekolah siang enak, masih semangat. Ini yang sekolah pagi, kadang suka loyo. Makanya saya suka dengan yel semangat barusan. Ciri mau biar tetap semangat. Itu aja pembukanya. Mohon izin Ibu Kepala, saya di sini ada tugas dalam program PKG PJOK yang sedang berlangsung selama 3 bulan. Bulan ini tugasnya berat-berat, kelas kakap. Ini tugas, kalau disebut tugas akhir, aksi nyata atau bukan aksi nyata, karya nyata, nanti diunggah. Nah, untuk program tugas akhir saya ini tentang RTL, sebuah program tindak lanjut yang diharuskan melakukan kolaborasi kelompok. Kalau di sekolah kebetulan ada komber, kelompok belajar. Nah, PJOK diharuskan di dalam program ini diharuskan dan dianjurkan untuk kolaborasi dalam kelompok belajar satu dengan mapel lain. Kebetulan di SD mapel hanya 2 kan, PJOK dan PAI. Berarti saya di dalam RTL ini bekerja sama nanti dalam menjalankan program ke depan RTL ini atau pembelajaran berbasis proyek. Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru kelas 6 dan guru kelas 5 di dalam proyek pembelajaran kali ini, yang temanya tentang laktasi, yaitu limbah mendukung gerak untuk berprestasi. Lebih lanjut kita saksikan dulu sebuah tayangan nanti di slide satu-satu. Nah.
yang sederhana. Wah, ini juara, tak pernah berhenti. Limbah dari mana? Oh, kalau itu dia. Kami tak pernah berhenti. Mari orang menjadi sesuatu yang bersih. Setiap langkah adalah bukti yang tak dari limbah yang prestasi yang indah. Dalam tangan kami tak pernah berhenti. Limbah itu menjadi sesuatu yang bersih. Setiap langkah Boleh sambil makan es juga gak apa-apa. Santai aja. Boleh. Boleh. Mengubah sampah jadi harta berharga. Bagi juara bersama kita berdaya. Limbah yang dulu tak bermakna kini jadi juara. Prestasi kalau kami meraih prestasi dari yang sederhana kami ciptakan ya. Wah, ini juara takkan pernah berhenti. Limbah jadi masa membangun dunia. Dalam setiap langkah yang terus maju, bertani yang peluang untuk meraih mimpiku. Bersih, inspirasi tanpa batas. Wali juara, masih kualitas. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah. Bu diagungkan ke mana? Diagungkan. Itu hanya dekat itu dalam mobil Pak. Dekat kiri kayak tak saja. Tepatnya. Nah, walaupun tampilannya sederhana, dalam program rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang berjudul tentang laktasi. Laktasi ini walaupun gak nyambung sih, artinya ya limbah mendukung aktivitas gerak menjadi prestasi. Dari segi nama mah nyambung kene gitu kan. Laktasi limbah mendukung aktivitas menjadi prestasi. Oh, kenapa limbah mendukung aktivitas gerak menjadi prestasi? Pasti di ibu bapak sekalian bertanya tentang itu. Sebelum ke slide berikutnya, limbah apa sih limbah yang kita buat dari daur ulang sampah yang bisa dijadikan sebuah aktivitas gerak untuk mencapai prestasi anak gitu kan, peserta didik atau siswa. Kira-kira apa yang salah satu contoh? Tadi melihat dari batok. Oh ya, tadi dari tayangan kan batok kelapa. Nah, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ini tujuan dari nama program laktasi ini tadi limbah mendukung aktivitas gerak untuk mencapai prestasi. Tadi kata Bu Kepala bahwa batok kelapa bisa dijadikan limbah. Kebetulan saya menampilkan dari program RTL ini berbasis proyek pengolahan limbah yang memanfaatkan limbah batok kelapa.
Kenapa saya milih tentang limbah batok kelapa? Latar belakangnya di sini berhubungan dengan terutama dengan konsep gerak, dihubungkan dengan konsep gerak dalam pembelajaran PJOK. Tadi kan mendukung sebuah prestasi. Otomatis kalau disambungkan dengan pembelajaran mata pelajaran PJOK yang notabene pembelajarannya aktivitas gerak, berapa hampir sebagian lebih 50% aktivitas gerak, mungkin 75% gerak. Di sini latar belakangnya tadi berdasarkan untuk pengembangan aktivitas gerak. Yang kedua, karakteristik dari aset yang dimiliki sekolah. Program Laktas ini kemungkinan besar dapat terlaksana. Pasti akan terlaksana kalau kita, makanya saya merencanakan ini. Karena program ini, pengolahan limbah batok kelapa ini tidak akan sulit sebenarnya kita laksanakan. Karena kebetulan di depan atau banyak yang menjual es kelapa muda, pasti ada limbahnya. Atau saya sering lihat, nah salah satu latar belakang, lihat di depan ketika berangkat ke sekolah, pulang, batok kelapanya banyak berserakan. Ya, walaupun sudah dibersihkan, mungkin ada yang tercecer. Nah, timbullah ide untuk membuat sebuah alat dari pengolahan limbah batok kelapa. Alat apa? Alatnya yaitu alat untuk permainan olahraga tradisional, yaitu tadi kata Ibu Kepala tentang egrang disebutnya. Egrang, pengolahan limbah batok kelapa dijadikan sebuah alat permainan atau olahraga tradisional. Kalau di kita disebutnya engrang, kalau di nasionalnya egrang, bahasa Jepangnya engrang gitu ya. Nah, engrang karena tadi latar belakangnya salah satunya unsur gerak akan diperdalam lagi. Yang kedua tentang berserakannya sampah, terutama batok kelapa, tidak hanya batok kelapa sebenarnya. Terus yang ketiganya yang menjadi latar belakangnya yaitu ingin terciptanya lingkungan yang sehat dan kemandirian peserta didik atau siswa itu sendiri. Kemandirian apa? Kemandirian untuk atau kepedulian untuk terhadap lingkungan. Ketika melihat sampah, minimal si anak atau siswa memungut dan membuang ke tong sampah, atau kalau nggak ada tong sampah mungkin dikantongin dulu. Tujuan dasarnya, latar belakangnya itu. Slide berikutnya, tadi tujuan ini menerapkan, ya, menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, di sini karena berbasis proyek, di dalam program ini kali ini, si siswa nantinya ketika sesudah diprogramkan untuk pengolahan sebuah limbah batok kelapa, nanti program makanya tadi berkolaborasi dengan guru kelas 5 dan 6. Nantinya di dalam 1 minggu ada pertemuan 1 kali pembimbingan. Pembimbingannya dengan saya dan wali kelasnya langsung. Gitu kan. Pembimbingan dalam hal pembuatan atau pengolahan limbah batok tersebut. Dan di sini, nah nanti dalam pengolahan itu yang terlibat sepenuhnya siswa atau peserta didik kita. Kita hanya sebagai fasilitator. Di sini yang dimana murid menentukan bagaimana cara mengolah limbah. Si siswa diharapkan dia yang menentukan. Kita mungkin memberikan penjelasan bahwa akan dikasih harus dibuat ini atau jadi alat engrang. Ketentuannya ini. Nah, dalam proses pembuatan itu si siswa dibiarkan
dia fokus dalam kelompok besar, kelompok kecil, nantinya dia berdiskusi gimana cara membuatnya. Mungkin dari awal pertama dia menganalisis dulu, oh batok kelapa ini gimana, ini karakternya gimana, pembuatannya gimana, talinya harus gimana. Si anak yang terlibat langsung, kita hanya memfasilitasi saja. Nah, di sini karena di dalam PJOK atau mungkin di mata pelajaran juga ada ya tentang kesehatan, materi budaya hidup sehat tuh. Ini di P5 juga ada. Nantinya juga kan nyambung ke P5. Ini capaian atau langkah. Capaian yang ingin dicapai dalam program ini adalah di mana murid peduli. Tadi kan peduli akan kebersihan lingkungan. Tujuan utamanya ini dia minimal si anak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Dengan mengolah limbah menjadi barang yang memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi peningkatan kebugaran, pendidikan, dan konsep gerak murid. Tadi di awal sudah dijelaskan, yaitu dengan memilah limbah batok kelapa yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk dijadikan sebagai alat permainan tradisional egrang batok yang selanjutnya akan dipertandingkan dalam sebuah pertandingan egrang batok. Nah, di akhir dari program ini, setelah beberapa minggu kita membuat atau dalam 1 bulan atau 2-3 minggu program pembuatan, di akhir program kami atau saya akan mengadakan sebuah pertandingan egrang batok, di mana dari awal kan keterlibatan siswa sepenuhnya. Saya, guru kelas dan ibu bapak sebagai fasilitator, memfasilitasi saja. Apa sih maksudnya siswa sepenuhnya yang terlibat? Di sini maksudnya siswa siapa nanti dikomunikasikan atau dikasih arahan siapa yang jadi atlet, siapa yang jadi panitianya, jurinya, wasitnya, dan penonton. Semua dari siswa. Kita hanya sebagai fasilitator, nanti yang merefleksi di akhir. Jadi belajar berperan, sinetron. Siapa yang jadi atlet, berapa orang, penonton, supporter, kelompok A, kelompok B, biasa panitia pelaksana, juri, dan sebagainya. Keterlibatannya semua pure siswa. Kita hanya sebagai fasilitator. Langkah tindakan capaian tersebut sepenuhnya dilakukan oleh murid tadi ya. Oleh murid, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman mengenai tugas yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan murid dalam program kegiatan laktasi program tindak lanjut berbasis pembelajaran berbasis project ini ya. Nah, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada murid siapa yang bersedia menjadi panitia, pelatih, juri, atlet, penonton, semua ini atau kompetisi ini atau metode ini dikemas dalam sebuah program SEM. Apa itu SEM? Siapa yang tahu SEM? Ada yang tahu SEM? Di sini ada nggak? Apa? SEM. SEM itu adalah Sport Education Model. SEM. Nah, Sport Education Model. Jadi di sini maksudnya si siswa pure semua terlibat sebagai penonton, pelatih, dan sebagainya. Berikutnya.
Struktur program tadi sudah dijelaskan ya, sekilas bahwa saya penanggung jawab sudah otomatis pimpinan kita ya, Ibu Kepala, penggagas program saya kolaborasi dengan guru kelas 5 dan kelas 6. Kenapa saya milih kelas 5, kelas 6? Karena lebih mudah diarahkan ya, karena pola pikirnya sudah mengarah ke dewasa. Kalau 4 ke bawah agak sulit kayaknya di SD. Dan terutama satu lagi yang paling utama itu siswa, aktor utamanya gitu. Aktor utamanya. Di sini ada program laktasi, ini termasuk pada kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu apa? Ada yang tahu? Kokurikuler. Ada intra, ada ekstra, ada kok. Kok itu apa berarti? Kok? Integrasi dalam pelajaran. Oh, integrasi dalam pembelajaran. Integrasi dalam pelajaran. Bahasa sederhananya kolaborasi, ya gitu ya. Bahasa sederhananya kerjasama, gitu kan? Mengintegrasikan, mengkaitkan tema satu dengan tema yang, atau mengkaitkan, menggabungkan mapel satu dengan mapel yang lain, atau dalam hal ini PJOK dengan PAI dengan guru kelas di sini, yang terutama guru kelas 5 dan 6. Tapi walaupun hanya kelas 5 dan 6, nantinya semua guru diharapkan terlibat, karena ini dalam proses pembelajaran kita semua. Bukan buat saya, bukan guru buat kepala sekolah, bukan buat guru kelas 5 dan 6, tapi keterlibatannya semua untuk semua, manfaatnya pasti semua. Nanti begitu ini sukses, mungkin saja kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau membuat sebuah program berbasis proyek, melibatkan siapa? Kerjasama dengan guru olahraga, tapi penggagasnya guru kelas, saya yang bagian kolaborasinya gitu kan, atau buka pala program. Nah, keterlibatannya semua, berarti kan gitu. Intinya itu biar cepat. Nah, di sini sudah barang tentu dalam program ini memerlukan beberapa aset, atau asetnya aset manusia, aset sosial, aset agama, aset apalagi ya, ada berapa aset. Nah, manusia, aset manusia kita, kepala sebagai penanggung jawab, guru olahraga, penggagas, dan guru rekan sejawat semua. Dan siswa itu aset manusia. Yang kedua, aset lingkungan. Kita nanti kan tujuan dari program ini untuk melakukan sebuah pertandingan. Pertandingan memungkinkan di kelas gak? Tidak memungkinkan. Jadi asetnya, aset lingkungannya lapangan, sarana berarti ya, sarana. Nah tadi, oh iya, ada yang lupa. Kalau ada yang belum tahu, inilah egrang batok, walaupun dibikinnya hanya dadakan saja. Ini hasil karya tadi anak-anak. Anak-anak tadi penjelasan sedikit sambil mungkin dari di sini juga ada yang lupa. Oh, egrang itu yang gimana kan alat. Nah, tadi bahwa tujuan, kembali lagi tujuan yang utamanya selain tentang lingkungan, kepedulian si siswa terhadap lingkungan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting itu pelestarian tentang permainan tradisional, mengingat kembali sebuah permainan dulu yang saat ini sudah dilupakan. Mungkin anak-anak sudah gak tahu. Kalau saya, Pak Ebong ngungkungin Bapak Gota.
Sorodot gaplok, sonda, sonda Pak Ebong mah, sonda habis sorodot gaplok. Ya, itu sekilas. Ini beberapa aset yang dimiliki sekolah, sarana, lapang, dan tadi aset manusianya kita semua. Evaluasinya akan dilakukan dalam bentuk survei. Ini berikutnya penyebaran angket atau mungkin dengan sesi wawancara, bisa dengan angket. Di sini kita ambil dulu angket, nanti dikolaborasikan mungkin dengan wawancara. Nah, yang gak kalah penting yaitu tentang dalam program ini pasti ada tantangan yang kita hadapi. Tantangannya apa? Kemungkinan tantangan yang akan muncul adalah kemampuan murid dalam memilah dan mengolah limbah batok kelapa, serta kesiapan murid dalam penyelenggaraan kegiatan model sport education model yang notabene merupakan hal baru bagi murid. Bukan hanya bagi siswa, peserta didik, saya juga hal yang baru gitu kan. Kami semua yang kemarin ikut program PKG yang sekarang lagi baru mengenal ini sport education model. Mungkin di SD mungkin akan sulit diterapkan, tapi sebisa mungkin dicoba, mudah-mudahan berhasil. Yang dari tantangan ini, siswa dalam memilih limbah batok, karena tadi pelibatan siswa sepenuhnya siswa dari memilih bahan, siswa sudah terlibat. Nah, tantangan dalam ini memilah, mungkin saja si anak, apalagi anak SD kan, memilah yang penting mah batok, nggak tahu kuat tidaknya. Batok yang masih muda diinjak pasti pecah kan. Mana yang keras, mana yang tua, mana yang muda. Ini tantangan. Nah, di sini peran kita, saya, ibu bapak, guru kelas, melakukan pembimbingan, penjelasan bahwa cara memilah bahan itu yang gimana, yang baik dan kuat. Di sana perannya kita sebagai fasilitator. Solusinya dari tantangan tersebut dapat diperoleh dalam komunitas belajar. Kita berarti sekarang lagi lakukan diskusi kelompok, yang dimana kita dapat melakukan kolaborasi dengan guru yang lain dalam mencari solusi. Saya kolaborasi sekarang dengan 5 dan 6. Tidak menutup kemungkinan dengan kelas yang lain. Kalau ada saran, saya pasti berterima kasih. Gitu, berarti ya. Ini program yang kemarin. Langkah awal yang kemarin, sosialisasi kita kemarin, ini dokumentasinya. Ini yang pertemuan pertama. Sekarang pertemuan kedua kan ya? Dan terima kasih. Jadi intinya dalam refleksi sedikit, intinya dalam program kali ini, saya tadi programnya laktasi, yaitu sebuah pengolahan limbah yang didasari oleh kepedulian atau kekhawatiran terhadap lingkungan. Apalagi ini daerah dulu makan daerah banjir ya. Kalau sekarang alhamdulillah nggak banjir. Takut kembali lagi seperti dulu, terjadi banjir lagi. Nah, solusi itu kita kemas sebuah program bahwa pengolahan limbah itu yang harus kita lakukan untuk salah dua untuk mencegah hal tersebut dengan mengolah limbah batok kelapa menjadi sebuah alat permainan tradisional, sekaligus kita melestarikan sebuah permainan tradisional zaman dulu. Nostalgia lah. Terus yang berikutnya bahwa dalam program ini tujuan utamanya selain tadi pengolahan limbahnya, bahwa tujuannya terhadap gerak itu sendiri,
pola gerak itu sendiri, karena di akhir nanti akan kita lakukan sebuah sebuah pertandingan yang sepenuhnya tadi dilibatkan siswa dari tadi penonton, pelatih, pemain, juri, panitia, dan sebagainya. Manfaatnya kita memberi bekal kepada peserta didik kita atau siswa kita, anak kita, supaya dia minimal mengetahui, apalagi sekarang di bulan-bulannya perlombaan. Nah, mungkin saja walaupun masih kelas 6, Pak, di RT-nya Pak RT, saya punya ide. Program kemarin sekolah gini. Gimana kalau mengadakan enggrang, permainan tradisional? Kata Pak RT, pasti susah, sulit, karena pengetahuannya kurang. Mungkin saja kalau sudah si anak kita sudah dibekali, sudah praktek di sekolah, mungkin dia berani. Saya bisa mengkondisikan. Nah, itu tujuan utama dari program ini. Memberi bekal buat anak kita di kehidupan nyata sehari-hari. Itu mungkin, dan mohon dukungannya dari Bu Kepala, rekan-rekan, dukungan dan moralnya. Moral teh apa? Moral teh semangat apa? Materi Pak. Karena kebetulan limbah ini banyak ya. Kemarin juga saya mau beli ini teh di depan. Yang di depan ini. Punya batok enggak? Ada Pak tuh di atas. Bentar diambil. Nah, berapa Pak? Berapa satu gitu. 2. Masa sedikit Pak, kan buat apa? Buat enggrang. Sabarahaeun. Wios. Berarti gratis. Gratis. Tapi kalau ini jadi, seanak membuat proyek ini jadi, dari limbah yang tidak berharga, tadi ada di slide keberapa, limbah yang tidak berharga diolah menjadi barang yang berharga, mungkin saja bisa dijual. Daripada dilihat, kemarin saya lihat ada mainan senjata, bedog, parang, serulit, makanya pas lihat masukkan ke tas. Kalau lihat di tank-tank, saya ambil, masukkan. Itu lebih baik yang gini kan? Mungkin saja dia kemandiriannya selain pengetahuan, dia kemandirian wirausaha kalau di P5. Menjual enggrang, hasil karya sendiri, pameran, bisa di P5, nanti nyambung ke P5. Itu tujuan yang saya harapkan, kita harapkan ke depannya. Mungkin itu intinya. Ada yang ditanyakan, udah jelas. Mungkin nanti saya mungkin bertanya sampai mana, perlu bimbingan dari Ibu Kepala, gitu kan. Itu aja. Ada yang tanyakan, Ibu Bapak, Ibu Kepala? Kalau tidak, saya cukupkan. Terima kasih. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Nggak kompak 3 kali ya. Semangat pagi. Tepuk tangan. Biar kita kembali lagi ke masa dulu. Itu harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiah. Terima kasih. Dari limbah yang tak berarti, kami ubah menjadi inspirasi. Dengan semangat dan tekad pasti, wangian di juara kami terus beraksi. Latasi jalan kami meraih prestasi. Dari yang
sederhana kami ciptakan ya. Wah, ini juara takkan pernah berhenti. Limbah jadi makna membangun dunia. Dengan tangan kami yang tak pernah letih, limbah diolah menjadi sesuatu yang bersih. Setiap langkah adalah bukti nyata bahwa dari limbah lahir prestasi yang indah. Dengan tangan kami yang tak pernah letih, limbah diolah menjadi sesuatu yang bersih. Setiap langkah adalah bukti nyata bahwa dari limbah lahir prestasi yang indah. Laktasi, jalan kami meraih prestasi. Dari yang sederhana kami cipta karya. Wah, ini juara takkan pernah berhenti. Limbah jadi makna membangun dunia. Dengan kreativitas kami mencipta, mengubah sampah jadi harta berharga. Wani juara, bersama kita berdaya. Limbah yang dulu tak bermakna, kini jadi juara. Laktasi, jalan kami meraih prestasi. Dari yang sederhana kami cipta karya. Wah, ini juara takkan pernah berhenti. Limbah jadi makna membangun dunia. Dalam setiap tantangan kami terus maju. Limbah menjadi peluang untuk meraih mimpiku. Laktasi, inspirasi tanpa batas. Wani juara, kita semua pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tepuk tangan. Nah, kalian udah siap? Udah siap kan? Siap? Siap? Oke? Nah, sebelum kita sekarang ada sebuah program ya buat kalian. Program pokoknya asik, wani, keren, juara ya. Nanti tapi sebelum saya jelaskan apa yang harus kalian lakukan ya, kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tadi di awal saya jelaskan bahwa ada sebuah program ya. Programnya insya Allah kalian pasti suka. Sebuah program ada beberapa keuntungan ya, atau yang kita bisa petik pelajaran di sana ya. Satu yaitu bahwa kita harus cinta lingkungan. Dengan cinta lingkungan pasti kita bisa menjaganya. Dengan apa? Membuang sampah. Benar ya? Membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, kantongin dulu. Kalau ada, pas nanti ada tong sampah, masukkan. Gitu aja. Itu ciri orang yang beriman. Sebaik-baiknya manusia yang menjaga imannya, salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan. Karena di dalam keterangan juga apa? Membuang sampah, apa namanya? Membuang sampah adalah sebagian dari atau menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan gitu kan. Di keterangan kebersihan adalah sebagian dari iman. Tinggal bahasa kitanya aja. Intinya
menjaga keimanan kita. Allah sudah apa itu namanya, kata Pak Ustadz teh, menganugerahkan alam yang sangat indah. Kewajiban kita apa? Menjaga, merawat, dan memelihara, gitu ya. Dengan salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Dan selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa memanfaatkan sampah atau limbah sampah tersebut menjadi barang yang bermanfaat bagi kita. Nah, salah satunya di program ini yang akan saya jelaskan. Nah, ke intinya saja langsung, bahwa di dalam program yang saya nanti akan laksanakan bersama-sama sama kalian ya, yaitu programnya namanya laktasi ya. Limbah membangun sebuah prestasi ya. Nanti di dalam program ini kalian dengan bimbingan saya, guru kelas ya, dibimbing dulu, tapi ya dibimbing dulu dengan saya, dengan guru kelas. Nanti dijadwalkan pertemuannya tiap minggu berapa kali, 1 kali biasanya ya, 1 kali di akhir atau hari Sabtu mungkin ya, karena waktunya jam pelajarannya pendek ya. Di Sabtu bisa kita laksanakan program pembuatan pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah apa? Limbah di depan kan ada yang jualan es kelapa muda ya. Biasanya kelihatan batoknya di mana aja. Nah, itu programnya. Batok kelapa kan karena di jalan, disolokan kan gitu ya. Di pembuangan air lihat banyak batok-batok kelapa ya, tapi jangan diambil yang di solokan mah, nanti ke petugasnya aja ya. Tapi kalau kita mau bagus, lebih bagus ya. Nah, dalam program ini kalian nanti tadi mengolah limbah sampah. Sampahnya adalah batok kelapa, dimanfaatkan kita buat alat olahraga tradisional. Coba siapa yang bisa kasih saran atau masukan, atau sebelum saya jelaskan apa yang kalau kalian harus buat dari batok kelapa. Ada yang tahu batok kelapa bagusnya dibuat apa? Oh, temannya tuh, batok kelapa dibuatnya dengan enggrang. Selain enggrang apa? Alat tradisional sisiuk. Alat tradisional buat mandi. Bisa, cuman bisa dibuat gayung, sisiuk air, kan? Bisa. Dibuat apapun bisa, dibuat gantungan, ya, gantungan kunci, hiasan bisa. Nah, semuanya bisa. Cuman betul tadi ada yang bilang, Pak, dibuatkan enggrang. Nah, kebetulan program yang saya akan bersama kalian laksanakan nanti, pengolahan limbah batok kelapa dibuat menjadi alat olahraga tradisional, yaitu enggrang, tepuk tangan. Nah, jadi mungkin alhamdulillah di antara kalian ada yang masih ingat tentang olahraga tradisional enggrang, mungkin ya ingat atau bisa melakukan olahraga enggrang ya, makanya dijawab enggrang. Bagus ya. Program saya pembuatan batok kelapa dibuat menjadi alat tradisional atau olahraga tradisional, yaitu enggrang. Nah ini kalau yang belum tahu batok kelapa teh ini ya, ini batok kelapa. Jangan hanya tahunya isi batoknya aja, yaitu kelapanya atau kelapa mudanya saja, tapi
Batoknya juga harus, oh itu teh namanya teh batok kelapa kan gitu. Sekarang tahu kan? Atau ada yang tidak tahu sama sekali ini batok kelapa? Pasti tahu ya. Nah, nanti batok kelapa yang tidak berharga ini kita akan buat menjadi berharga, yaitu alat tradisional, olahraga tradisional yaitu enggrang. Biasa yang kalian tahu enggrang itu dari bambu ya, yang tinggi. Nah, ini juga bisa. Dulu saya juga main ini. Pakai tali tambang, rapia, kan ditali di sini. Ada dua nih. Misalnya ada dua sini, ya. Sini tali ke sini, ini sini, jadi nyambung, dipakai. Karena ini belum dibuat, nah tugas kalian yang membuatnya. Ya, nanti dibagi kelompok. Dibagi kelompok, ini barisan ini dengan ini satu kelompok, barisan ini dengan ini satu kelompok. Ya, membuat enggrang. Nah, bisa kan membuat enggrang kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Jepangnya enggrang. Bahasa Sunda ya. Nah, di dalam pembuatan ini kan belum bersih kan? Harus dikerik dulu. Ya, gak usah sebagus mungkin, yang penting bisa dipakai untuk main enggrang. Sesudah itu Nanti diprogramkan 1 minggu 1 kali di tiap hari Sabtu mungkin ya, nanti sosialisasi sama kepala sekolah. 1 minggu 1 kali pembimbingannya sama wali kelas dan dengan saya langsung juga dengan wali kelas juga ya, karena kita kerjasama PJOK, guru kelas ya. Nanti membuat enggrang dari batok kelapa, pembuatannya per kelompok, misal per kelompok besar dulu. Nah, nanti di dalam kalau sudah berjalan, dibuat kelompok kecil. Jadi ada beberapa enggrang kan. Nah, nanti hasil dari pembuatan ini kita pergunakan langsung, dipraktekkan langsung di lapang dengan sebuah kompetisi enggrang, di mana kalian terlibat langsung. Yang jadi panitia, yang jadi atletnya, yang jadi wasit, juri, pencatat skor, kan gitu ya. Pencatat skor, yang berperan sebagai apa? Supporter, pendukung, tim hore, tim sorak, cheerleader, ya. Atur sedemikian rupa. Nanti pembahasan itu selanjutnya tentang sport education model ya. Jadi kalian terlibat semua. Saya hanya sebagai fasilitator kalian aja ya, pembimbing kalian. Kalau ada apa-apa tinggal tanya. Gitu kan ya? Siap gak? Siap? Nah, sekarang nih dibagi kelompok. Tugas kalian hanya mengamati batok kelapa ini. Oh, enggrang teh gini, diskusikan ya. Diskusikan. Nah, ini satu kelompok nih, enggrangnya nanti gabung ya, boleh gabung. Satu lagi kelompok 2. Ini batok kelapanya ya. Silahkan nanti amati dulu, oh batok kelapa teh ini, oh buatnya gini, nanti akhirnya dijelaskan ya. Pakai tali, entong tali kolor, ulah. Tapi tali rapia, kalau ada tali tambang, nih tali rapia. Nih kelompok sini diskusikan, oh ini tali rapia sama batok harus digimanain, diskusikan. Satu lagi. Nih, kelompok ini sama, ini tali rapia, tali sama batok kelapa. Amati dan oh gimana nih caranya? Oh, harus gimana gitu kan ya.
Diskusikan. Udah siap? Udah siap? Nah, silakan amati dulu. Semua satu kelompok gabung, go, jalan. Ah, gabung. Gabung. Mario ngobrol. Nah, nanti itunya gambaran umumnya itu batok kelapanya tadi udah diamati kan? Cara membuatnya gimana? Nah, itu harus dilobangin dulu. Ya, dilobangin pakai paku ya. Pakai paku nanti pakai tali nyambung ya. Ini adalah lagi proses diskusi di antara kelompoknya masing-masing dalam pembuatan sebuah egrang, pemanfaatan limbah batok kelapa yang untuk dijadikan sebuah alat olahraga tradisional, yaitu egrang, yang dimana nanti di akhir program diadakan sebuah kompetisi egrang di antara siswa kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6, yang dimana para peserta dari siswa itu sendiri, panitianya, wasit, juri, dan supporter mereka yang terlibat. Inilah sebuah proses diskusi di antara kelompok masing-masing. Dia mengamati cara buat bikinnya gimana. Ini dalam prosesnya. Ini proses melubangi sebuah egrang. Ini anak-anak atau para siswa terlihat antusias dalam pembuatan egrang pemanfaatan limbah batok kelapa ini. Ini mungkin hal baru buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami telah diberi ilmu baru dari Coach Maung, dari Pak Agus Budiman, yaitu dengan laktasi. Laktasi di sini yaitu penerapan daur ulang bahan yang tidak berguna menjadi berguna, yaitu Coach Maung barusan membuat egrang kelapa ya, dari batok kelapa. Alhamdulillah rencana kami yang dari metode SEM itu sangat bagus sekali. Kami sangat mendukung untuk diterapkan pada kegiatan HUT RI 17 Agustus sekarang tahun 2024, yaitu egrang batok kelapa untuk siswa SDN Cibadak 2. Semangat semuanya, hebat Coach Maung, hebat Pak Agus. Kami sangat mendukung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini Coach Agus memberikan materi luar biasa, SEM, di mana anak akan dilatih mandiri, dia mulai dari jadi panitia, menyelenggarakan, jadi atlet dan sebagainya. Ini terobosan luar biasa, ilmu yang sangat baru, dan insya Allah kita akan berusaha menggunakannya, merealisasikan di lapangan, terutama di Agustus ini. Mantap Coach Agus, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan Kombel, yaitu RTL dari Pak Agus Budiman SPD. Alhamdulillah materinya sangat bermanfaat, wawasan dan pengetahuan yang sangat baru untuk kita semuanya, dan insya Allah itu salah satu dari program yang bisa kita terapkan kepada siswa kita sebagai inovasi, dan insya Allah akan direalisasikan kepada siswa-siswa kita. Pak Agus semangat, Pak Agus hebat, Pak Agus oke. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari hasil tadi yang disampaikan oleh Pak Agus cukup menghebohkan. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas RTL dari Coach Maung sangat luar biasa. Semangat, lanjutkan Coach Maung, hebat. Wow. SDN Cibadak 2 juara.